Bosan dengan gangguan nyamuk? Siapkan bahan-bahan seperti ini. Nah, salah satunya pasir. Kita akan membuat anti nyamuk yang sangat mantap sekali, teman-teman. Nah, ini kita tidak perlu membeli atau memakai obat nyamuk lagi, cukup menggunakan cara ini. Nah, seperti apa caranya? Langsung kita let's go, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Maju Kreatif, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif ya teman-teman. Nah, yang saya pegang ini adalah pasir teman-teman, pasir yang sudah saya bersihkan. Kalau kalian ingin mempraktekkan cara ini juga, yaitu membuat anti nyamuk menggunakan pasir seperti ini, kalian bisa menggunakan pasir pantai atau pasir hitam yang biasa dipakai sebagai bahan bangunan itu juga bisa ya teman-teman, asal dibersihkan terlebih dahulu agar tidak tercampur kotoran-kotoran bahkan bau telek kucing teman-teman. Oke, langsung kita ke prosesnya. Pertama-tama kita siapkan wadahnya terlebih dahulu. Bisa pakai gelas loki kecil seperti ini atau pakai gelas lainnya juga bisa, namun pastikan gelas yang kita pakai berbahan kaca tebal seperti ini teman-teman. Nah, kalau bisa pilih yang bahannya tebal seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita lanjutkan. Kita akan mengisikan beberapa sendok dari pasir yang sudah saya bersihkan ini tadi ke dalam gelas loki ini. Kira-kira 30% dari total isi gelas ini ya teman-teman. Jadi tidak perlu sampai penuh, sedikit saja untuk di bagian bawahnya. Oke, kita tambah sedikit. Nah, kira-kira segini saja teman-teman, sudah cukup. Selanjutnya akan kita siapkan bahan yang lainnya. Setelah pasirnya kita masukkan ke dalam gelas ini tadi, kalian bisa menyiapkan satu potong kecil bambu seperti ini. Nah, ini bisa pakai tusuk sate atau pakai sumpit juga bisa ya teman-teman. Kita ukur setelah kita tancapkan seperti ini. Nah, tingginya itu kira-kira sampai di permukaan atas gelas ini teman-teman. Jadi jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Oke, kita potong sedikit seperti ini. Setelah kita potong dengan ukuran tinggi yang kita perlukan, lalu bagian atasnya ini akan kita belah teman-teman. Nah, kita belah dengan pisau cutter seperti ini, namun membelahnya sedikit saja, tidak perlu sampai ke bawah. Oke, sedikit saja seperti ini. Kemudian belahan dari bambu bekas tusuk sate tadi fungsinya untuk menyelipkan benang seperti ini. Jadi kalian bisa menyiapkan benang katun seperti ini atau pakai benang jahit juga bisa ya teman-teman. Asal jangan menggunakan benang yang berbahan plastik. Kita menggunakan benang yang berbahan katun seperti ini teman-teman. Nah, ini akan kita gulungkan dan kita selipkan pada bagian bambu yang sudah kita sayat tadi. Lalu kita gulung-gulung seperti ini. Dan model gulungannya itu di bagian atasnya kita buat tebal teman-teman. Kita buat tebal, kemudian ke bawah meruncing. Lalu setelah kita dapatkan ukuran gulungan yang pas, tinggal kita tali mati seperti ini. Kita kunci agar gulungannya tidak lepas teman-teman. Bisa kita tali berulang-ulang. Lalu kita potong ujung dari tali yang sudah kita lilitkan ke bambu bekas tusuk sate ini tadi. Kita potong seperti ini. Oke, sudah kita dapatkan bambu dengan lilitan benang di atasnya, dan ini nanti akan kita pasang dalam posisi seperti ini teman-teman. Kita tancapkan tepat di tengah-tengah pasir yang sudah ada di dasar gelas ini. Namun sebelum kita tancapkan, kita perlu menambahkan bahan lainnya terlebih dahulu. Di atas pasir ini akan kita masukkan air. Nah, kita tambahkan air. Nah, ini airnya juga tidak perlu sampai penuh, kira-kira separuh lebih sedikit dari volume gelas ini. Nah, 50-60% dari total isi gelas ini. Kemudian kita tambahkan minyak goreng untuk permukaan bagian paling atasnya teman-teman. Nah, kita tambahkan minyak goreng, kalian bisa pakai minyak goreng apapun, tidak harus sama dengan yang saya pakai di video ini. Namun usahakan minyak goreng yang kita pakai adalah minyak goreng yang masih bersih, tidak bekas dipakai untuk menggoreng atau memasak teman-teman, agar terbebas dari bau amis gereh atau bau amis gorengan-gorengan yang lainnya ya teman-teman. Oke, kita tambahkan sedikit lagi. Selanjutnya
Potongan dari tusuk sate yang sudah kita lilit di benang tadi akan kita tancapkan di bagian tengahnya seperti ini, dan pastikan benangnya ini, gulungan benangnya ini bisa basah, bisa menyerap dari minyak goreng yang sudah kita tuangkan tadi teman-teman. Nah seperti ini posisinya. Kemudian tinggal kita basahi. Kita basahi di bagian atas dari gulungan benang yang ada di potongan bambu tusuk sate tadi. Lalu akan kita tambahkan anti nyamuknya teman-teman. Nah ini kalau ini sudah kita dapatkan bahan bakarnya dan pendinginnya, kemudian akan kita tambahkan anti nyamuknya teman-teman. Anti nyamuknya kita menggunakan minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih ini akan kita teteskan, kita campurkan di atas minyak goreng yang sudah kita tuang ke dalam gelas ini tadi. Kita teteskan di atas sumbunya. Jadi tusuk sate yang kita lilit dengan benang tadi fungsinya sebagai sumbunya ya teman-teman. Lalu kita tetesi minyak kayu putih seperti ini, agar ini nanti saat kita nyalakan itu dia mengeluarkan uap yang beraroma minyak kayu putih sehingga bisa mengusir nyamuk teman-teman. Nah ini fungsinya pasir tadi sebagai pengganjal bambu yang kita gunakan sebagai tusuknya tadi, kemudian airnya itu sebagai pendinginnya, minyak gorengnya sebagai bahan bakar, dan minyak kayu putihnya sebagai anti nyamuknya teman-teman. Kalau sudah siap seperti ini, tinggal kita bakar dan kita nyalakan seperti ini teman-teman. Kalian lihat setelah menyala apinya sangat estetik sekali, dan ini mengeluarkan bau uap yang memiliki kandungan minyak kayu putih sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat, dimana kita menyalakan bahan-bahan ini tadi yang sudah kita taruh di dalam gelas loki ini tadi teman-teman. Nah selain kita pakai sebagai anti nyamuk, ini bisa juga kita pakai sebagai penerangan darurat. Jadi saat di rumah kita sering mati lampu seperti ini, kita bisa menyalakannya, bisa membawa ke kamar atau ke ruangan di mana kita beraktivitas saat mati lampu seperti ini teman-teman. Jadi kita tidak perlu boros-boros membeli atau menyalakan lilin, karena dengan menggunakan alat ini tentunya akan menjadi lebih hemat dan nyalanya itu lebih awet sekali teman-teman. Ini sangat aman karena tadi ada pendinginnya juga sehingga gelasnya tidak akan pecah teman-teman. Oke, jika habis atau minyaknya habis atau aroma minyak kayu putihnya itu sudah mulai berkurang teman-teman, bisa kita tambah lagi seperti ini agar nyalanya bisa awet lagi, kemudian agar bisa mengeluarkan uap aroma minyak kayu putih lagi sehingga bisa kita gunakan sebagai anti nyamuk tanpa kita harus menyalakan obat nyamuk atau membeli obat nyamuk semprot atau elektrik ya teman-teman. Kalau sudah siap bisa kita nyalakan lagi seperti ini. Oke, bisa kita taruh di kamar atau di ruangan tempat kita beraktivitas agar kita tidak diganggu nyamuk lagi teman-teman. Oke, selamat mencoba. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Maju Kreatif. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.